Halo semuanya, saya Tiara Martias dan dalam sesi ini kita akan melihat berbagai macam pendekatan atau metode yang bisa kita pakai untuk mengukur health inequality atau memonitor health inequality. Nah, sebelumnya kita sudah mendiskusikan atau melihat bahwa beberapa kelompok populasi itu mungkin lebih tertinggal dibandingkan kelompok populasi lainnya dalam hal akses ke layanan kesehatan atau dalam hal status kesehatan mereka. Jadi beberapa analisis dan pendekatan itu bisa menunjukkan atau mengkuantifikasi seberapa senjang sebenarnya suatu isu kesehatan. Kita bisa lihat sekali lagi dengan menggunakan data Demographic Health Survey, dan kali ini dari Ethiopia ya. Jadinya dari 2000 sampai 2016 di grafik ini kita bisa melihat cakupan imunisasi lengkap untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Nah, jadinya mulai dari tahun 2000 itu kita bisa melihat dari 14% meningkat ke 20%, ke 24% dan ke 39%. Memang masih cukup rendah sampai dengan tahun 2016, tapi ada progresi atau ada peningkatan, ada improvement dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi kalau kita breakdown atau kita bagi-bagi berdasarkan status ekonomi dari anak-anak ini atau dari orang tua anak-anak ini, itu kita akan melihat gradasi atau cerita yang berbeda. Jadi kita ambil saja contoh di tahun 2000 gitu ya. Yang paling kaya itu dalam bar yang paling kanan ini cakupannya 34%. Padahal rata-rata nasional itu hanya 14%. Dan jadinya yang paling miskin itu sangat-sangat rendah di 8%. Bahkan pada saat cakupan imunisasi lengkap untuk anak umur di bawah 1 tahun itu 39% di tahun 2016, itu yang paling kaya sudah hampir 2 kali lipatnya di 63%. Berbeda ceritanya dengan mereka yang lebih miskin. Jadi yang paling miskin di sini hanya 22%, jauh lebih rendah dibandingkan yang paling kaya dan jauh lebih rendah juga dibandingkan dengan rata-rata nasional. Jadinya ada masalah kalau kita memakai rata-rata nasional untuk memonitor apakah ada peningkatan status kesehatan tanpa kita melihat siapa yang paling banyak progresnya, siapa yang ketinggalan. Jadi ya disinilah kita penting untuk membreakdown atau memecah-mecah data kita menjadi beberapa bagian sehingga kita bisa menangkap orang-orang yang rentan itu siapa. Dan ini saya ingin menekankan sekali lagi, penggunaan rata-rata nasional untuk memonitor apakah ada perbaikan kesehatan atau ada perbaikan layanan kesehatan di populasi kita itu akan sangat-sangat meninggalkan mereka yang justru lebih rentan dan pasti akan ketinggalan. Jadi bisa dilihat di grafik seperti ini ya. National average sepertinya oke. Tapi kita bisa lihat mereka yang paling miskin itu secara proporsional sangat-sangat jauh di bawah rata-rata nasional. Dan sementara mereka yang paling kaya yang ada di bagian kanan itu justru benefit yang dirasakan atau cakupan atau outcome kesehatan yang dirasakan itu jauh di atas angka nasional. Nah, ini yang kita sebut dengan social gradient dan ini sangat-sangat penting dalam semua equity analysis. Jadinya pengukuran equity atau memonitor equity ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dipakai untuk tesis juga. Misalnya pertama kita ingin mendapatkan snapshot apakah ada inequality di antara yang miskin dan yang kaya, di antara yang tinggal di Pulau Jawa atau yang tinggal di pulau lain, dan kita bisa mengkuantifikasi seberapa besar inequality yang ada ini. Kemudian kita bisa juga dari waktu ke waktu memonitor apakah kesenjangan ini semakin melebar atau kesenjangan ini ada harapan perbaikan gitu ya. Jadinya kita juga bisa mempertanyakan siapa sih sebenarnya yang paling mendapatkan benefit atau manfaat dari suatu program kesehatan atau suatu kebijakan kesehatan. Nah, apabila kita mau membandingkan antar wilayah atau antar negara, kita juga bisa menggunakan analisis equity ini. Jadinya apakah negara A itu lebih baik daripada negara B atau provinsi A lebih baik dari provinsi B, dan apakah misalnya sistem kesehatan yang ada di daerah-daerah yang berbeda ini ada hubungannya dengan inequality yang kita ukur. Nah, kemudian juga ada yang istilahnya decomposition analysis yang mungkin nanti bisa dibaca juga di bukunya World Bank yang ada di
warna biru ini, analyzing health equity using household survey data. Salah satu analisis yang bisa dilakukan adalah decomposition analysis. Jadinya decomposition analysis itu melihat kesenjangan di faktor-faktor sosial lain itu kontribusinya seberapa besar sih terhadap kesenjangan kesehatan. Misalnya kesenjangan pemasukan atau pendapatan itu seberapa besar berkontribusi terhadap kesenjangan orang-orang yang bisa mengakses layanan kesehatan, misalnya untuk layanan antenatal care atau layanan apapun, imunisasi dan sebagainya. Lalu juga kita tentunya bisa melakukan equity analysis ini untuk melihat impact atau melihat dampak suatu program kebijakan kesehatan terhadap inequality itu sendiri. Apakah setelah kita memulai suatu program besar di level nasional misalnya, justru kesenjangan semakin menjadi-jadi, atau kesenjangan itu membaik, tapi mungkin masih ada kelompok-kelompok populasi atau masyarakat yang ketinggalan. Nah, dalam mendesain atau mengevaluasi program kesehatan yang tujuannya biasanya itu adalah untuk mengatasi kesenjangan ini, tentunya kita sekali lagi membutuhkan atau harus menggunakan lensa equity atau equity lens, dan kita juga perlu menggunakan data-data yang tepat gitu ya. Jadinya untuk melihat ilustrasi ini lagi, si kotak-kotak ini bisa kita anggap juga sebagai suatu intervensi kesehatan. Jadi intervensi yang kita berikan dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. Kalau kita memberikan satu-satu, tentunya itu semua equal, semua sama rata, sama rasa, tetapi tidak mencapai atau tidak menjawab tantangan kesenjangan kesehatan yang sebenarnya harusnya dijawab oleh intervensi-intervensi ini. Kalau kita bisa mentargetkan intervensi ini, atau istilahnya adalah targeted intervention, itu baru kita bisa menjamin atau berusaha menjamin bahwa semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang sama atau outcome kesehatan yang lebih adil dibandingkan dengan kalau kita tidak mentargetkan intervensi kita. Dan dengan mentargetkan intervensi ini, kita juga bisa meningkatkan sekali lagi efisiensi pembiayaan kesehatan dan efektivitas dari sistem kesehatan kita sendiri. Sebelum kita masuk ke metodologi yang bisa kita pakai untuk equity analysis, itu kita juga perlu memahami apa-apa saja data yang kita butuhkan untuk berbagai macam equity analysis yang bisa kita lakukan. Jadinya tabel ini merangkum berbagai macam equity analysis yang ada di kiri, dan kemudian variabel-variabel apa yang kita butuhkan. Misalnya untuk memberikan snapshot atau mempertanyakan apakah ada kesenjangan kesehatan, apakah ada health inequality. Setidaknya kita butuh 2 variabel. Yang pertama itu adalah variabel kesehatan, misalnya cakupan imunisasi pada anak di bawah 5 tahun, atau cakupan antenatal care 6 kali yang berkualitas, atau cakupan layanan persalinan di fasilitas kesehatan, atau variabel-variabel kesehatan lainnya. Dan kemudian kita perlu juga standar atau status sosial ekonomi populasi yang mau kita analisis equity-nya. Jadi apakah itu status ekonomi mereka dari miskin ke kaya, atau status pendidikan, atau status yang lain yang bisa kita pakai juga. Nah, kemudian misalnya untuk di bidang health financing atau pembiayaan kesehatan, kita juga bisa melihat apakah itu progresif atau regresif atau proporsional dengan menggunakan living standards measure juga, dan kemudian berapa yang orang bayar atau user payment gitu ya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir itu catastrophic payment. Kita tentunya membutuhkan informasi atau data berapa yang orang bayar out of pocket, jadi ya berapa orang yang bayar sendiri untuk layanan kesehatan, dan living standards measure-nya. Di sesi ini juga kita akan melihat beberapa metodologi untuk mengukur atau melakukan health equity analysis yang ada di kiri. Nah, ada beberapa elemen untuk memonitor atau melihat apakah health equity tercapai, dan juga financial protection atau perlindungan dari biaya kesehatan itu tercapai atau tidak gitu ya. Yang pertama itu adalah equity di penggunaan layanan dan outcome kesehatan atau luaran kesehatan. Pertanyaan yang penting di sini, apakah penggunaan layanan kesehatan itu terdistribusi dengan adil di populasi yang ingin kita lihat gitu ya. Caranya yang pertama adalah sekali lagi mendisagregasi variabel kesehatan
Dalam grafik ini ya variabel kesehatannya itu adalah cakupan ANC atau cakupan antenatal care setidaknya 4 kali selama kehamilan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan sekali lagi data DHS misalnya, yang mudah-mudahan 2022 akan segera keluar. Itu kita bisa mendiagregasi atau membagi-bagi menjadi geografis. Jadi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur misalnya. Nah dari sini saja sudah kelihatan bahwa yang Jawa Bali itu cakupannya jauh lebih baik dibandingkan daerah timur Indonesia. Di Eastern Indonesia atau yang Indonesia Timur ini saya masukkan NTT, NTB, Papua dan Papua Barat serta Maluku dan Maluku Utara. Kita juga bisa kemudian mendisagregasi berdasarkan status ekonomi. Jadinya mulai dari yang paling miskin sampai yang paling kaya gitu ya. Nah, ini juga kelihatan social gradientnya, bahwa yang paling miskin bahkan di tahun 2017 pada saat antenatal care visit kita itu secara nasional sudah di atas 90%, masih jauh ketinggalan dibandingkan yang paling kaya. Jadinya di orang-orang yang 20% termiskin di Indonesia itu cakupan ANC 4 kalinya hanya sekitar 60-70%, dibandingkan mereka yang paling kaya itu sudah hampir 100%. Nah, data yang tadi itu bisa kita kuantifikasi. Jadinya untuk melihat seberapa parah sih kesenjangan yang tidak adil ini di populasi kita, dengan cara memplotkan data yang sama itu ke dalam grafik. Jadi ya grafik ini namanya grafik concentration curve, yang kemudian bisa diukur atau dikuantifikasi menjadi concentration index. Mungkin kita sudah pernah mendengar concentration curve dan concentration index ya. Jadinya grafik ini di x-axis atau aksis yang horizontal itu kita urutkan orang-orang atau populasi dari yang paling miskin sampai dengan yang paling kaya, itu di x-axis. Dan di y-axis yang garis vertikal itu kita urutkan atau kumulasi dari layanan kesehatan. Misalnya cerita yang tadi adalah layanan antenatal care setidaknya 4 kali gitu ya. Kalau misalnya setelah kita kumulasikan populasi dan kita kumulasikan juga layanan kesehatan, kalau semua orang dapat secara 100% gitu ya, itu kita akan dapatkan garis yang merah ini. Artinya di orang ke-25 itu juga layanannya di layanan ke-25, dan orang ke-50 itu juga 50% layanan diberikan ke 50% populasi sampai dengan 100% populasi mendapatkan 100% layanan gitu ya. Tapi apabila yang miskin itu mendapatkan jauh lebih sedikit atau lebih sedikit layanan kesehatan, itu kita bisa bilang bahwa layanannya adalah pro-rich, jadinya pro yang kaya gitu ya. Ini yang ditujukan dengan garis warna kuning. Artinya di sini orang-orang yang miskin itu tidak mendapatkan secara proporsional layanan yang dibutuhkan. Jadinya kita akan mendapatkan concentration index-nya itu positif karena curve-nya ada di bawah garis merah. Dan concentration index itu dihitung sebagai luas dari daerah di antara garis merah sama garis kuning ini gitu ya. Jadinya bisa dalam bentuk grafik atau bisa dalam bentuk concentration index. Itu sama saja dan kita bisa melihat seberapa senjangnya layanan kesehatan atau cakupan layanan kesehatan. Nah, kalau kita plotkan pemasukan atau income gitu ya, ini menjadi yang namanya Lorenz curve. Jadi kalau semua orang mendapatkan atau pendapatannya itu sama rata sama rasa, dia akan sangat-sangat equal dan ada di garis merah ini. Tetapi kalau kekayaan suatu negara itu bertumpuk di misalnya hanya 20% yang paling kaya, itu akan terbentuk pula concentration index positif dan curve-nya menjadi yang kuning ini. Nah, tentunya ada hal-hal yang juga pro-poor, jadinya pro atau lebih cenderung di yang miskin. Jadi kalau misalnya layanan kesehatan itu terkonsentrasi yang di miskin, grafiknya akan terlihat seperti ini dan concentration index-nya akan negatif. Jadinya concentration index itu mengambil nilai antara -1 dan +1. Kalau dia 0 ada di garis merah yang artinya sangat-sangat equal. Kalau dia positif berarti dia pro-rich, dan kalau dia negatif dia pro-poor seperti
di grafik ini. Tapi sayangnya biasanya yang pro poor atau yang terkonsentrasi di populasi yang miskin itu justru outcome kesehatan yang tidak bagus. Jadinya misalnya kematian anak di bawah 5 tahun itu biasanya terkonsentrasi di populasi yang lebih miskin, sehingga grafik kematian anak di bawah 5 tahun atau kematian balita itu biasanya grafiknya seperti ini dan concentration indexnya negatif, artinya terkonsentrasi di populasi yang miskin. Nah, kita bisa juga melihat concentration index ini untuk membandingkan daerah mana yang lebih senjang dan daerah mana yang lumayan oke. Jadinya misalnya kita bisa membandingkan antar kabupaten kota, bisa membandingkan antar provinsi, dan untuk contoh grafik ini kita bisa membandingkan antar negara. Jadinya grafik ini menunjukkan coverage atau cakupan imunisasi lengkap di anak umur 15-36 bulan gitu ya. Jadinya ada South Africa atau Afrika Selatan, Nepal, Jordan, Indonesia, Filipina, Ethiopia, dan Nigeria. Dan kemudian di x-axisnya itu adalah concentration indexnya. Jadinya bisa kita lihat di Afrika Selatan itu coverage imunisasinya sebenarnya pro poor, jadinya terkonsentrasi di anak-anak dari keluarga miskin. Itu cukup bagus. Tapi Nigeria di sisi lain itu dia positif hampir 0,4. Artinya cakupan imunisasi lengkap itu lebih terkonsentrasi di anak-anak yang dari rumah tangga yang lebih kaya. Indonesia sendiri itu 0,1. Jadinya hampir cukup rata karena mendekati 0, tetapi masih lebih banyak anak-anak kaya yang terimunisasi secara lengkap dibandingkan anak-anak yang lebih miskin gitu ya. Nah, elemen kedua untuk strategi monitoring health equity dan juga financial protection itu adalah benefit incidence analysis. Jadinya pendekatan ini bisa menjawab pertanyaan semacam apakah orang yang lebih miskin itu menerima manfaat yang lebih besar untuk dalam hal pembiayaan kesehatan oleh pemerintah. Jadinya karena pemerintah mensubsidi, pemerintah memberikan atau menyisihkan APBN untuk sistem kesehatan kita, harusnya kita memprioritaskan yang lebih miskin dibandingkan mereka yang kaya atau yang memang sudah mampu membayar layanan kesehatannya sendiri. Nah, benefit incidence analysis ini biasanya untuk melihat yaitu tadi distribusi pembiayaan oleh negara, apakah itu pro poor atau pro rich, apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih menikmati pembiayaan kesehatan oleh negara ini atau lebih adil distribusinya. Kita juga bisa melihat sebenarnya yang seperti concentration index tadi, jadinya siapa yang paling menikmati layanan-layanan tertentu, apakah kematian atau kesehatan yang lebih baik itu terkonsentrasi di yang miskin atau yang kaya dan sebagainya. Contohnya misalnya untuk benefit incidence analysis ini kita bisa menggunakan pendekatan yang mirip dengan yang concentration index tadi sebenarnya. Jadinya di sini kita bisa memplotkan juga berapa persen subsidi pemerintah yang kemudian lari atau masuk ke mereka yang paling miskin, ke mereka yang agak miskin, yang mereka yang sedang-sedang, yang kaya, dan kemudian paling kaya gitu ya. Kalau dari sini misalnya kuintil 1 atau yang paling miskin itu hanya mendapat 5% dari subsidi pemerintah. Sementara yang paling kaya itu sebenarnya menikmati 30% dari pembiayaan kesehatan oleh pemerintah. Nah, plot yang sama atau data yang sama kita bisa plot ke grafik yang akan kelihatan bentuknya seperti ini. Jadi dia pro rich, subsidi pemerintah dengan menggunakan data hipotetis ini itu justru pro rich, dan yang miskin hanya sedikit sekali menerima manfaat atau mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah tersebut. Aspek ketiga adalah equity in health financing. Jadi bagaimana pembiayaan kesehatan itu equitable atau tidak. Pertanyaan sama, apakah government health expenditure atau pembiayaan kesehatan oleh pemerintah dan juga dari sumber-sumber lainnya itu equitable atau tidak. Ini sedikit berbeda dengan yang benefit incidence analysis.
Jadinya untuk financing incidence analysis atau FIA itu biasanya juga disebut dengan progressivity analysis. Dan ini adalah satu metode atau pendekatan yang biasa digunakan oleh negara-negara ataupun donor agency seperti World Bank dan lainnya untuk memonitor apakah suatu negara itu sudah mulai mencapai atau menuju ke universal health coverage target. Nah, salah satu indikator kuncinya untuk melihat progressivity dalam health financing itu adalah yang disebut dengan Kakwani Index. Jadinya Kakwani Index secara matematis itu bisa dihitung dengan menghitung berapa luas daerah antara concentration curve yang tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya dengan Lorenz curve. Jadi sekali lagi Lorenz curve itu adalah distribusi income, jadi distribusi kekayaan di suatu populasi. Kalau kita bisa menghitung luas daerah antara distribusi kekayaan dengan distribusi outcome kesehatan atau layanan kesehatan yang ditunjukkan oleh concentration curve, kita mendapatkan Kakwani Index ya. Untuk progressivity analysis ini, banyak data yang kita butuhkan itu tersedia di National Health Account. Jadi National Health Account atau NHA itu dilakukan oleh hampir semua negara untuk men-tracking kemana larinya pembiayaan kesehatan, baik itu yang berdasarkan bersumber dari pemerintah maupun yang dibayar sendiri out of pocket, atau baik itu yang bersumber dari sumber-sumber lain termasuk sektor private, sektor donor dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat yang lari ke kuratif berapa, ke promotif preventif berapa, dan kemudian data-data inilah untuk melihat progresivitas, karena kita juga bisa melihat kemudian larinya kemana gitu ya. Terus untuk sistem financing yang progresif itu tercapai kalau orang-orang atau household atau keluarga yang mampu membayar lebih itu memang dalam kenyataannya membiayai sendiri atau membiayai lebih besar layanan kesehatan yang mereka pakai. Ini berbeda dengan kalau dia regresif, artinya orang-orang yang sebetulnya punya kemampuan bayar itu justru membayar lebih rendah, apakah karena mereka subsidinya salah atau targetingnya salah dan sebagainya. Nah, si Kakwani Index ini juga bisa melihat berbagai macam aspek. Jadinya kita bisa membandingkan antar negara, antar provinsi, antar kabupaten kota berdasarkan seberapa besar si Kakwani Indexnya ini. Nilai Kakwani Index ini kalau lebih besar dari 0 dia progresif, artinya yang kaya membayar lebih banyak. Kalau dia 0 itu proporsional, dan kalau dia kurang dari 0 itu berarti regresif, atau yang miskin justru membayar lebih banyak atau yang kaya membayar justru lebih sedikit gitu ya. Nah, di gambar yang tersedia di slide ini kita bisa melihat pembayaran atau pembiayaan biaya kesehatan yang kemudian dikeluarkan oleh masing-masing orang berdasarkan pemasukannya, dan ini ada di negara-negara Afrika Sub-Saharan dan Asia Pasifik gitu ya. Bisa kita lihat di sini bahwa sebagian besar negara itu sifatnya progresif, artinya yang lebih mampu bayar itu memang membayar lebih besar, kecuali di Kenya. Jadinya yang paling atas itu Kenya itu dia negatif, jadinya regresif, artinya yang kaya justru membayar lebih sedikit dibanding dari orang yang lebih miskin. Nah, yang terakhir itu adalah financial protection, karena salah satu target dari universal health coverage itu adalah memberikan orang-orang financial protection atau proteksi finansial. Jangan sampai mereka miskin hanya gara-gara membayar kesehatan, atau jangan sampai mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena tidak mampu bayar gitu ya. Jadinya pertanyaan yang penting untuk ditanyakan di sini, apakah orang-orang ini terproteksi atau terlindungi dari yang namanya catastrophic health payment, jadinya pembayaran kesehatan untuk layanan kesehatan yang terlalu besar sehingga sifatnya katastrofik, atau yang sifatnya memiskinkan, jadinya impoverishing, jadinya gara-gara membayar layanan kesehatan tertentu mereka jadi jatuh miskin. Itu yang ingin dilihat dari analisis untuk financial protection.
Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah misalnya out of pocket payment gitu ya. Kita bisa melihat pertama-tama berapa sih yang orang bayar sendiri. Apakah itu mereka karena pemerintah tidak mensubsidi atau mereka tidak terlindungi oleh asuransi kesehatan. Nah, grafik ini menunjukkan dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 sampai 2020 di berbagai macam negara maju itu out of pocket payment-nya. Bisa kita lihat di grafik paling atas itu adalah Amerika Serikat ya. Jadinya mulai dari tahun 2000 itu out of pocket payment per kapita dalam US dollars itu sekitar 600-700 dolar, dan ini terus meningkat sampai dengan tahun 2020 ini. Bisa kita bandingkan dengan negara-negara misalnya Finland yang cukup memproteksi, atau yang paling rendah di sini adalah New Zealand. Jadi New Zealand itu out of pocket payment-nya memang meningkat, tapi tidak setinggi peningkatan yang terjadi di Amerika Serikat, dan juga baseline-nya sudah rendah di bawah 200 dolar per kapita per tahun. Nah, tentunya out of pocket payment ini ada beberapa limitasi atau beberapa kekurangannya juga ya. Kalau misalnya orangnya sama sekali tidak menggunakan layanan kesehatan karena mereka nggak mampu, apakah tidak mampu membayar transportasi atau tahu bahwa layanan kesehatannya itu mahal, maka out of pocket payment-nya seolah-olah nol. Padahal yang ingin kita tangkap adalah kalau orang itu mengakses layanan kesehatan, apakah sistem di negara itu, sistem kesehatan di negara itu sudah memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa orang tidak akan jatuh miskin gitu kan. Di Indonesia sendiri out of pocket payment-nya itu tidak sebesar negara-negara maju ini. Selain karena pembiayaan kesehatan atau harga dari layanan kesehatan kita tidak semahal itu, juga ada banyak orang Indonesia yang sama sekali tidak mengakses layanan kesehatan karena sudah tahu mahal. Jadi out of pocket payment-nya jauh lebih rendah. Kemudian kita juga bisa melihat populasi mana atau kelompok populasi mana yang pengeluaran out of pocket expenditure-nya lebih besar. Misalnya dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey yang ada di tabel ini ya, itu kita bisa membagi-bagi populasi berdasarkan berapa banyak penyakit tidak menular yang mereka miliki. Jadi ya NCD di sini non-communicable disease itu sama artinya dengan PTM ya. Jadinya di tabel ini ada rumah tangga yang tidak memiliki anggota keluarga yang memiliki penyakit tidak menular. Jadi ya no NCD. Ada yang memiliki 1 PTM, 2 PTM, dan 3 atau lebih PTM. Dan kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada financial burden, itu out of pocket expenditure-nya baik itu untuk rawat jalan ataupun rawat inap itu meningkat seiring dengan berapa jumlah PTM yang mereka miliki. Jadi orang-orang yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih sakit itu memang lebih beresiko untuk mengeluarkan out of pocket expenditure atau membayar sendiri layanan kesehatannya. Nah, dari data-data seperti AFLS atau survei-survei lainnya yang mengumpulkan berapa banyak yang dibayar oleh pasien itu sendiri, kita bisa melakukan juga yang namanya catastrophic health expenditure. Nah, catastrophic health expenditure ini ada beberapa pengukuran yang atau standar yang dipakai gitu ya. Jadi ada 3 threshold yang di sini dipakai. Yang pertama itu lebih dari 10% total household expenditure. Jadi ya kalau biaya kesehatan yang kita bayar sendiri itu melebihi dari 10% pengeluaran rumah tangga, itu sudah dibilang dengan katastrofik. Atau bisa juga 25%, atau yang terakhir itu adalah 40% dari total non-food expenditure. Nah, kenapa dipakai yang non-food expenditure? Ini adalah setelah rumah tangga itu mengeluarkan pengeluaran untuk yang dasar-dasar, yang untuk membeli makanan, berapa yang tersisa gitu kan. Jadi kalau yang tersisa ini 40%-nya lari ke pembiayaan kesehatan, itu bisa kita sebutkan sebagai sesuatu yang katastrofik. Nah, jadinya kita juga bisa melihat apakah yang catastrophic health expenditure ini juga ditentukan sama berapa banyak PTM yang dimiliki oleh anggota keluarga di rumah tangga tersebut. Bisa kita lihat tentunya misalnya ya, yang memiliki 3 PTM itu catastrophic health expenditure-nya sekitar 12,5% kalau memakai threshold yang 10%, dibandingkan dengan hanya 5% dari rumah tangga yang tidak memiliki PTM itu yang mengalami catastrophic health expenditure. Jadi ya dari data-data ini kita bisa mulai memikirkan
policy implication atau implikasi kebijakannya gitu ya untuk financial protection. Siapa yang harusnya lebih kita perhatikan beresiko mengalami out of pocket expenditure yang sifatnya katastrofik? Apakah kita mungkin perlu kemudian punya intervensi-intervensi di bidang pembiayaan kesehatan yang lebih targeted, yang lebih menargetkan mereka-mereka yang lebih beresiko, agar orang-orang ini tidak jatuh miskin atau berhenti mengakses layanan kesehatan karena mereka tahu itu akan memiskinkan gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat apakah kemudian out of pocket payment yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan dengan cara membayar sendiri itu kemudian membuat orang-orang menjadi miskin atau pasien-pasien menjadi miskin dan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Kita bisa menggunakan data juga dari survei rumah tangga seperti FLS atau Susenas untuk membuat grafik semacam ini yang disebut dengan pain spread. Jadi ya di pain spread, garis merah tipis ini adalah semua rumah tangga yang kita urutkan dari miskin terkaya. Ini adalah pendapatan mereka sebelum harus membayar out of pocket payment gitu ya. Dan kemudian aksis garis vertikal yang warna hijau itu adalah jumlah out of pocket payment yang harus dikeluarkan masing-masing keluarga ini saat mereka mengakses layanan kesehatan. Jadi kemudian kita bisa mengukur berapa banyak rumah tangga yang jadi jatuh di bawah garis kemiskinan yang di angka 1 ini akibat mereka membayar layanan kesehatannya sendiri. Ini disebut dengan poverty head count. Kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang kaya sebetulnya sebelum mereka harus membayar layanan kesehatan itu justru jadi jatuh di bawah poverty threshold atau garis kemiskinan yang seperti dilihat di bagian kanan ini. Jadinya hijau-hijau yang turun di bawah angka 1 itu adalah rumah tangga yang menjadi miskin akibat mereka membayar layanan kesehatan. Tapi di sisi lain, mereka juga orang yang sudah miskin ya, itu justru makin jatuh miskin. Bisa dilihat di sebelah kiri ini. Mereka yang sudah hidup di bawah garis kemiskinan saat harus membayar out of pocket payment itu kemiskinan menjadi gitu ya. Jadinya pengukuran health financing semacam ini harapannya bisa menunjukkan pembuat kebijakan atau mereka yang mendesain program kebijakan atau intervensi yang bersifat financial protection itu untuk seluruh populasi berapa minimum yang harus kita berikan atau berapa level out of pocket payment yang masih terjadi di masyarakat kita, dan kemudian siapa yang paling beresiko untuk mengalami impoverishment atau miskin akibat layanan kesehatan. Dan informasi-informasi ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu untuk memonitor apakah intervensi sudah memberikan proteksi finansial yang mencukupi atau belum. Ada beberapa software atau program yang bisa diakses secara terbuka untuk melakukan health equity measurement ya. Yang pertama itu Equis, itu dikembangkan oleh UNICEF, itu sudah memiliki data dari sekitar 60 negara berkembang, termasuk Indonesia, yang bisa kemudian membantu untuk melakukan semacam equity analysis. Kemudian ada yang HEAT atau Health Equity Assessment Tool yang dikembangkan oleh WHO untuk melihat inequality yang terjadi di negara-negara, baik itu berdasarkan status kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu kemudian ada juga program yang dikembangkan oleh UNICEF yang bernama LIST atau Life Safe Tool. Itu fokusnya adalah untuk kematian-kematian anak yang disebabkan oleh pneumonia dan diarrhea. Kemudian ada ADAPT yang dikembangkan oleh World Bank. Ini juga membantu kita untuk menghasilkan laporan analisis yang menggunakan lensa equity. Lalu yang terakhir itu ada One Health juga oleh WHO untuk strategic health planning bagi negara-negara berkembang atau low and middle income countries. Nah, berbagai macam tool ini tersedia online sebagian besar dan bisa diakses secara terbuka. Saya sarankan untuk melihat yang Health Equity Assessment Tool, dan nanti kita akan berikan juga linknya di Elok.
Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ada diskusi atau pertanyaan atau klarifikasi yang ingin di-share oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.